Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Otome Game. Dalam part kali ini cerita pun berlangsung sangat dramatis teman-teman, di mana Leon akan berduel dengan Pierce dan penyelamatan Carla dari gengnya Pierce. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon, Jill, Julius, dan Chris itu berencana menyusuri gua bawah tanah di Alzer untuk mencari harta karun. Dan karena hal itulah, Leon meminta bantuan dari seorang guru yang bernama Narsis untuk menjadi pemandu mereka dalam gua bawah tanah itu. Narsis juga tidak keberatan untuk menemani mereka karena memang menjelajahi gua bawah tanah itu adalah keahliannya. Di sini Narsis juga nampaknya adalah seorang yang baik karena memang walaupun ia adalah salah satu dari 6 bangsawan agung, tapi dia tidak bersikap angkuh kepada orang asing seperti Leon. Pada part kali ini, cerita pun dibuka dari Leon, Narsis, dan golongan pangeran yang sedang berada dalam gua bawah tanah itu. Di sini, Narsis pun langsung memimpin jalan untuk mereka semua, dan perlengkapan mereka dalam menjelajahi gua ini juga tidak main-main. Nampaknya, walaupun Luxon sudah berkhianat kepada Leon, tapi Leon itu masih memiliki barang-barang yang cukup OP untuk melakukan penjelajahan di sini. Namun, Narsis pun merasa bingung karena Leon itu membawa dinamit dalam perjalanan menjelajahi gua itu. Padahal sudah ada tanda bahwa dilarang menggunakan bahan peledak di pintu masuk gua tadi. Dan Narsis juga sudah berkali-kali memperingatkan kepada mereka agar mereka itu tidak terlalu merusak ekosistem yang ada di gua ini. Karena memang gua ini adalah tempat di mana akar dari pohon suci yang ada di Alzer itu tumbuh. Namun tetap saja, Leon pun membawa dinamit itu untuk menjebol pintu bawah tanah yang terkunci dalam gua itu. Setelah melihat hal itu, tentu saja Narsis pun langsung keringat dingin, karena biar bagaimanapun juga, penjelajahan ini ada dalam tanggung jawabnya sebagai guru. Jadi semisal ekosistem gua ini sampai rusak karena mereka, maka ia tidak tahu lagi nasibnya sebagai guru itu seperti apa. Jadi di sini Narsis pun langsung memperingatkan Leon untuk tidak menggunakan bahan peledak itu lagi. Tapi yang membuat masalah itu bukan Leon aja. Di sini Chris, Jill, dan Julius juga membuat masalah dalam gua itu. Dan hal itulah yang paling membuat Narsis hanya bisa menepuk jidatnya dengan pasrah. Penjelajahan mereka pun terus berjalan dengan lancar. Karena Leon, Jill, Julius, dan Chris itu merupakan seorang petualang sejati. Jadi mereka dapat dengan mudah melewati semua perangkap dan jalanan terjal yang ada di dalam gua itu. Peralatan penjelajahan yang dibawa oleh Leon juga cukup terbukti sangat efektif untuk membantu mereka. Tapi di tengah jalan mereka itu dihadang oleh sekumpulan monster lemah. Namun karena jumlah mereka itu sangat banyak, jadi Leon itu tidak menyarankan untuk menyerang mereka secara langsung. Jadi di sini Leon pun menyuruh Julius untuk menjadi umpan bagi para monster itu, sementara Leon dan yang lainnya akan memasang perangkap untuk membunuh kumpulan monster itu sekaligus. Tapi di sini, Leon itu nggak ngomong langsung kalau Julius itu harus jadi umpan. Leon itu cuma ngomong, ada sebuah tugas yang hanya bisa dilakukan oleh Julius. Dan karena Julius itu polos, jadi mau nggak mau ia pun harus mengikuti perintah dari Leon. Padahal, Julius itu malah pengen dijadiin makanan buat monster-monster tadi. Alhasil, Julius pun dikejar sama sekumpulan monster tadi yang siap memakannya. Di sini Julius pun langsung marah-marah kepada Leon karena menjadikannya umpan untuk monster itu. Melihat hal itu, Leon pun hanya bisa tertawa sambil menunggu di dekat jebakan yang telah dibuatnya. Di sini Narsis juga melihat ada sebuah perangkap yang dipasang dalam gua itu pun kembali menepuk jidatnya karena memang gua ini adalah tempat yang dianggap suci oleh orang-orang di Alzer. Ya bisa dibayangin aja lah kalau tempat yang lo anggap suci itu malah dipasangin perangkap sama orang lain, kan gimana gitu. Oke, lanjut. Tapi terlepas dari itu semua, kumpulan monster itu pun berhasil dilenyapkan. Lalu mereka pun langsung menelusuri gua tadi lebih dalam lagi. Dan di suatu tempat, mereka pun menemukan monster Chimera yang nampaknya seperti bos dalam lorong gua itu. Di sini monster itu pun juga nampak sedang melindungi sesuatu di sana. Dan karena monster itu menyerang mereka, jadi mau tidak mau, Leon dan yang lainnya pun harus menghabisi monster itu sebelum monster itu menghabisi mereka. Di sini, Leon, Jill, Julius, dan Chris pun langsung berusaha mati-matian untuk menghabisi monster Chimera itu. Mereka pun menyerang dari segala sisi.
dan segala senjata yang menjadi perlengkapan mereka pun dikeluarkan. Jadi pada akhirnya, monster itu pun berhasil dikalahkan oleh mereka. Setelah Chimera itu lenyap, Leon pun melihat ada sebuah pohon kecil yang nampaknya dilindungi oleh monster Chimera tadi. Lalu, Narsis pun melihatnya juga. Lalu ia juga berkata kalau itu adalah sebuah pohon suci yang masih muda. Pohon itu termasuk harta yang paling berharga dalam Alzur ini. Karena ada kemungkinan besar, pohon itu bisa tumbuh menjadi pohon suci selanjutnya. Dan kalau kamu beruntung dan bisa menemukan pohon itu sampai besar, maka kamu bisa mendapatkan seluruh kekuatan dari pohon itu. Mendengar hal menarik itu, Leon pun langsung mengambil sekop dan mencabut pohon itu untuk dibawa sebagai taruhannya. Melihat tindakan Leon yang sembrono seperti itu, membuat Narsis menjadi ingin menangis, karena pohon itu adalah harta berharga di Alzur. Pohon itu juga mudah layu jika tidak ditanam di dalam tanah. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau tenang saja, ia akan menaruh pohon ini di tabung steril. Dan tabung ini bisa membuat pohon kecil ini dapat bertahan lama walaupun tidak di dalam tanah. Tapi tetap saja nampaknya Narsis itu tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Leon. Tak hanya itu saja, di sini Jill, Julius, dan Chris juga melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang oleh Narsis. Mereka malah menambang bebatuan berharga di sana. Dan nampaknya bebatuan yang mereka ambil itu tidak sedikit. Dan mereka juga tidak akan berhenti menambang sampai mendapatkan keuntungan yang bisa membuat mereka hidup sebagai orang kaya lagi. Kemudian Leon pun langsung memanggil sebuah kapal udara yang telah disiapkan untuk mengangkut semua harta yang mereka temukan di sana. Setelah naik ke kapal itu, Leon pun melihat ada sebuah surat dari Luxon dan makanan yang sepertinya telah disiapkan oleh Luxon untuk Noel Chan. Di sini Leon pun langsung mengantongi surat itu dan mereka semua pun langsung pergi meninggalkan gua itu. Panel cerita pun langsung berpindah ke karakter Pierce yang sedang berada di Einhorn. Di sini nampaknya ia sedang melakukan transaksi penjualan ilegal dengan seorang pedagang. Dan di sini barang yang ia jual adalah bebatuan sihir atau orb yang berasal dari berkah pohon suci. Di sini Luxon pun hanya bisa memperhatikan transaksi ilegal itu dengan mata merahnya. Namun tak beberapa lama, ada seorang dari pengikut Pierce yang langsung memberitahunya kalau Leon itu sedang berada di akademi dan ia sedang membawa sebuah pohon suci muda di tangannya dan langsung menyatakan kalau ia ingin menantang Pierce dalam pertarungan. Di sini Pierce pun sangat terkejut dengan hal itu. Jadi ia pun langsung berniat pergi ke akademi. Sementara itu Leon pun duduk dengan kaki yang terangkat di sofa ruangan guru. Di tangannya juga sudah ada pohon suci muda yang akan menjadi bahan taruhan dengan Pierce nanti. Di sini para guru itu nggak senang melihat sikap Leon yang seperti itu. Jadi mereka pun mencoba menasehatinya. Dalam ruangan itu juga ada Louis dan Narsis yang nampaknya menemani Leon. Setelah itu, Pierce pun datang dengan muka yang sangat marah karena ia merasa terhina dengan Leon. Di sini ia pun langsung ingin mengecek keaslian dari pohon suci yang dibawa oleh Leon itu. Tapi tentu saja, Leon tidak akan mengizinkannya. Dan sontak, Pierce pun langsung menjadi murka dan mengeluarkan mark dari pohon sucinya. Tapi di sini Louis pun berdiri di depan Leon untuk melindunginya. Di sini Louis juga berkata kalau Pierce mencari gara-gara dengan Leon, maka ia harus menghadapinya terlebih dahulu. Nampaknya Pierce itu juga agak takut sama Louis karena posisi keluarga Louis itu berada di atas posisi keluarga Pierce. Di sini, Narsis juga nampaknya akan melindungi Leon dan berkata jika sikap dari Pierce itu sudah keterlaluan. Maka dari itu Leon dan Pierce pun memutuskan untuk melakukan duel adil, di mana Pierce tidak akan mengeluarkan berkah dari pohon sucinya, dan duel itu akan dilakukan dengan armor. Lalu yang akan menjadi taruhan dari Leon adalah pohon suci itu. Sedangkan jika Pierce kalah nanti, maka Pierce itu harus mengembalikan semuanya yang Pierce ambil dari Leon, termasuk barang, juga kehormatan, dan mark yang ada pada Mary dan gerombolan pangeran. Di sini nampaknya Pierce juga setuju dengan persyaratan itu. Jadi mereka pun melakukan perjanjian suci dengan Louis dan Narsis sebagai saksi mereka. Lalu karena Leon itu tidak punya armor, maka Louis itu berniat untuk membelikannya. Gila, baik banget sih ini Louisnya sama Leon. Namun di sini Pierce itu nggak setuju kalau Louis itu membantu Leon dan berkata kalau Leon itu harus mencari armornya sendiri tanpa bantuan Louis. Mendengar hal itu, Leon pun memakluminya. Tapi Leon itu udah yakin kalau semua toko pembuat armor di negeri ini pasti akan disogok sama Pierce, biar Leon itu nggak punya armor di saat hari duel mereka nanti. Dan benar saja Leon itu nggak dapat armor sampai hari duelnya tiba. Sedangkan Pierce sangat senang mendengar berita itu.
dan malah berpesta kemenangannya terlebih dahulu sebelum hari duel tiba. Di sini, pesta Pierce itu dilakukan dengan merampok kedai makanan milik warga. Yaps, Pierce yang kurang ajar ini memang benar-benar sudah menjadi sampah masyarakat yang tidak bisa dimaafkan lagi. Panel cerita pun berpindah ke hari duel. Di sini, Noel dan Louis pun sangat khawatir dengan Leon karena ia tidak punya armor untuk melakukan pertarungan dengan Pierce. Namun Leon pun berkata dengan tegas bahwa, "Kalian tahu kenapa aku dipanggil sebagai pahlawan di Holford?" Mendengar pertanyaan itu, Noel pun menjawab itu karena Leon memiliki kekuatan yang luar biasa. Sedangkan Louis menjawab bahwa kekuatan bukanlah segala sesuatu yang spesial. Jadi pastinya karena keberuntungan dari Leon. Leon pun membenarkan kedua jawaban itu. Tapi ia pun berkata lagi kalau sebenarnya ia menjadi pahlawan karena ia tidak melakukan pertarungan yang tidak bisa ia menangkan. Setelah mendengarkan hal itu, Noel pun langsung berkata bahwa bukankah itu ada sikap dari seorang pengecut? Menanggapi hal itu, Leon pun berkata itu mungkin benar, tapi di medan perang, bisa dipanggil sebagai pengecut adalah sebuah pujian. Itulah yang dikatakan Luxon kepada dirinya. Lalu Leon pun membawa sarung tangan spesial yang ia dapatkan dari paket seseorang kepada dirinya. Oh ya, sebelum pergi ke arena duel, Leon itu sempat menyerahkan perangkat seperti HP kepada Mary. Leon juga berkata kalau ada masalah, maka Mary bisa menggunakan perangkat HP itu untuk menyelesaikannya. Setelah itu mereka pun berangkat ke arena duel. Sedangkan yang tinggal di rumah itu hanyalah Carla, anjing Noel Chan, dan Brad yang masih terluka. Tapi saat Carla ingin membawa Noel Chan jalan-jalan pagi, ia itu diculik sama gerombolannya Pierce, dan di sini Brad yang berusaha menyelamatkan mereka juga digebukin lagi sama golongannya Pierce. Gila, Brad udah bonyok, terus dibonyokin lagi. GG nggak sih? Oke, mari kita lanjut. Tapi tentu saja Brad itu kalah karena memang dia kan masih terluka tuh dan belum sembuh total. Jadi Brad itu nggak bisa mengeluarkan sihirnya. Lalu panel cerita pun berpindah kepada arena duel di antara Leon dan Pierce. Arena pertarungan itu hampir sama dengan arena pertarungan di kerajaan Holford. Arena itu juga berbentuk bulat seperti kolosium dan dilindungi sihir pelindung agar para penonton tidak terkena dampak dari duel mereka nantinya. Di sini, Leon pun langsung memasuki arena itu tanpa menggunakan armor, sedangkan Pierce bersiap dengan arrogance. Tapi di sini para penonton itu malah bersimpati kepada Leon karena ia masuk ke arena tanpa menggunakan armor. Dan tentu saja simpati dari penonton itu membuat Leon menjadi senang. Karena saat ia bertarung dengan gerombolan pangeran dulu, ia hanya mendapatkan cacian dan makian saja dari para penonton. Melihat Leon yang datang tanpa armor, membuat Pierce benar-benar tertawa. Di sini Pierce pun langsung mengolok-olok Leon dengan perkataan kasarnya. Tapi terlepas dari itu semua, ini adalah duel suci, jadi mereka pun harus tetap melakukan duel ini. Oh ya, di sini penampilan arogansi itu agak berbeda, di mana banyak sekali stiker dan pernak-pernik seperti duri dipasangkan dalam armor itu. Sehingga bagi Leon, saat ini arrogance terlihat sebagai armor yang dikenakan oleh preman kampungan. Sementara itu, Louis dan Noel pun sangat khawatir dengan keadaan Leon. Dan sontak Louis pun langsung turun ke arena untuk menemani Leon sejenak. Oh ya, di sini Pierce juga berkata kalau gengnya itu telah menyandera Carla dan memukuli Brad lagi untuk menjatuhkan mental dari Leon. Dan tentu saja setelah mendengarkan hal itu, Leon pun menjadi sangat kesal dengan si ampas yang selalu berbuat jahat ini. Melihat situasinya, Leon pun memberi tanda kepada Mary untuk mencari Carla dan melihat keadaan Brad di mansion. Leon juga tidak akan serius bertarung dengan Pierce terlebih dahulu sebelum Carla ditemukan. Lalu Mary dan gerombolan pangeran pun pergi dari sana untuk membebaskan Carla dan melihat keadaan Brad. Sementara itu, Louis pun mencoba membujuk Leon agar tidak melakukan duel ini saja karena resikonya sangat besar. Tapi Leon pun menolak hal itu dan berkata ia pasti akan bisa menang. Jadi pertarungan Pierce dan Leon pun dimulai. Di sini Pierce pun mencoba mencabik-cabik Leon dengan kampak raksasa milik arrogance. Tapi herannya Leon itu bisa terus menghindar dari serangan yang dilancarkan oleh Pierce. Bahkan Pierce itu benar-benar kesusahan ketika ia mengincar kepala dari Leon. Di sini Leon pun mulai mengejek Pierce dengan berkata kalau ia sangat bodoh sekali dalam mengendari armor. Tentu saja hal itu membuat Pierce makin geram. Tapi tetap saja serangan yang Pierce lancarkan itu tidak bisa mengenai Leon. Panel cerita pun berpindah sedikit kepada karakter Mary dan gerombolan pangeran. Di sini mereka pun menemukan Brad dan merawat Brad yang sedang terluka parah di depan mansion. Setelah itu, Mary pun menggunakan HP yang diberikan oleh Leon untuk menyelesaikan masalah ini.
Ternyata HP itu bisa melacak keberadaan dari Carla, dan HP itu juga bisa mengirimkan senjata seperti pistol dan submachine gun yang dapat mereka gunakan untuk melawan gengnya Pierce. Singkat cerita, Mary dan gerombolan pangeran itu berhasil menyelamatkan Carla dan membantai gengnya Pierce di pelabuhan Alzer. Tapi di sini mereka itu menggunakan peluru karet, jadi gengnya Pierce itu cuma pingsan aja. Oh ya, di sini juga ada pedagang gelap yang bertransaksi orb dengan Pierce dulu. Lalu Mary pun menginterogasinya untuk buka mulut tentang semua kejahatan yang dilakukan oleh Pierce selama ini. Sedangkan Jill, Carla, dan Noel Chan menuju arena duel dan langsung memberitahu Leon kalau ia sudah bisa menghancurkan Pierce sekarang, karena mereka sudah tidak punya Sandra lagi. Mendengar hal itu, Leon menjadi tersenyum puas. Lalu ia pun segera memakai kedua sarung tangannya seraya berkata, "Kamu tahu aku adalah seorang pengecut di medan perang. Jadi sekarang akan kutunjukkan bagaimana cara pengecut untuk memenangkan perang." Semua orang yang di sana pun sangat terkejut setelah mendengar pengakuan dari Leon kalau dia itu adalah seorang pengecut. Tapi duel itu pun tetap berlangsung. Namun anehnya, di sini Leon itu seakan-akan mendapatkan tenaga super untuk melawan Pierce dan Arrogance. Di sini Leon bisa membanding Arrogance ke setiap sudut, seakan-akan Leon juga tengah menggunakan armor. Dan itulah kekuatan dari sarung tangan yang dipakai oleh Leon saat ini. Ternyata, itu adalah sarung tangan pemberian dari Luxon. Jadi sebenarnya Luxon itu cuma pura-pura berkhianat kepada Leon supaya ia bisa menghancurkan Pierce dari dalam. Di sini nampaknya Luxon juga sedang membawa Einhorn untuk mengamuk di kediaman keluarga Pierce. Walaupun ia dihadang oleh banyak kapal dari Alzer, tapi nampaknya Luxon itu dapat memusnahkan armada pertahanan dari Alzer itu dengan sangat mudah. Luxon juga sudah mengkopi suara dari gengnya Pierce agar Pierce itu mendapatkan fitnah kalau ia sendiri yang sedang menyerang kediaman keluarganya. Aksi Luxon juga tak berhenti di situ saja. Ia juga mengkopi suara dari Pierce untuk diperdengarkan ke seluruh arena duel itu. Jadi Luxon itu memanipulasi suara dari Pierce untuk menghina para penonton dan bangsa Alzer yang ada di sana. Bahkan Arrogance juga dikendalikan oleh Luxon untuk menyerang ke bangku penonton. Sontak, Pierce pun mendapat banyak cemoohan di sana, dan justru para warga Alzer itu malah mendukung Leon untuk menang. Melihat keadaan yang menyudutkannya, Pierce itu berusaha keluar dari Arrogance dan mengatakan bahwa itu semua adalah fitnah dari Leon dan ia itu telah dijebak oleh Leon. Tapi hal itu percuma saja, karena tidak ada yang mendengarkan Pierce, dan Pierce juga berakhir dibenci oleh semua warga di Alzer. Di sini, Pierce yang sudah sangat marah pun ingin menebas Leon dengan kampak Arrogance. Tapi dengan cepat Leon pun dapat menghindari tebasan itu dan mendorong Arrogance dengan sarung tangan miliknya. Sontak hempasan bertekanan tinggi pun menerbangkan Arrogance sampai ke ujung arena, dan Pierce pun terlempar dengan keadaan yang cukup parah dari kokpit Arrogance. Leon pun tidak membiarkan Pierce untuk kabur. Jadi di sini, Leon pun menjambak rambut Pierce dan memukuli mukanya sampai babak belur. Bahkan hampir dari semua gigi Pierce itu patah gara-gara terus dipukuli oleh Leon. Di sini, Leon pun terus memukuli Pierce sampai Pierce itu meminta maaf dan menyerah kepada Leon. Tapi nampaknya Pierce itu cukup gigih dan memiliki harga diri yang lumayan tinggi. Namun Pierce itu melakukan kesalahan yang cukup fatal dengan melanggar duel suci di antara dirinya dan Leon. Jadi pada akhirnya, Pierce pun kehilangan berkah dari pohon suci, dan sebaliknya di sini, malah Leon yang mendapatkan berkah dari pohon suci untuk menggantikan Pierce. Tapi masih belum dijelaskan apakah Leon itu mendapatkan kekuatan dari pohon suci atau tidak. Dan duel itu pun berakhir dengan kemenangan telak dari Leon. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan Light Novel Otome Game-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.